Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih atas kehadirannya mengenai undangan ataupun panggilan, sebenarnya bukan undangan. Kalau disimak dari pokok perihal suratnya tentang kegiatan kita siang hari ini yang sangat menentukan sekali, hajat hidup seorang advokat. Saya ulangi sekali lagi, hajat hidup seorang advokat. Makanya undangan itu terbatas. Saya batasin Jakarta, Banten, Jawa Barat. Karena ini saya katakan mau kita coba dulu posisi-posisikannya untuk uji apa namanya, pilot project. Tapi sayang sekali Jakarta Utara belum datang. Posisi lagi di Tomang, Bang. Sebentar lagi sampai. Jakarta Pusat tidak jelas. Jakarta Barat mana? Ada di bawah, Bang. Kenapa nggak suruh naik? Iya, Bang. Suruh naik itu. Kalau nggak usir dari kantor ini. Panggil. Suruh naik semua. Mana Pak? Nah, itu. Jadi Jakarta Selatan sudah ada yang mewakili ya. Ini siapa namanya? Chandra ya. Sudah advokat apa paralegal? Paralegal ya. Nah, ini kita bicarakan paralegal hari ini. Aduh. Jadi pertama-tama alhamdulillah hari ini kita sudah menerima akte pendirian Partai Pejuang Keadilan. Nah, ini barangnya. Nah, hari ini resmi. Nah, ini akte. Jadi dengan demikian sudah formil resmi sesuai dengan deklarasi tanggal 30 Agustus 2024 yang lalu di Balikpapan. Jadi kita sudah mulai berkiprah, dan apa yang saya estimasi pas benar semuanya. Walaupun pagi hari ini, tadi siang ini diterima aktenya, tadi saya sudah perhitungkan akte ini selesai hari ini kita dapat, makanya saya buat undangannya untuk kegiatan kita siang hari ini. Saudara sekalian, perlu saya jelaskan pengalaman dari Pak Edi di sini, bukan saya. Ini yang namanya Edi, advokat murid saya tahun 99 ya. 99. Dengan segala kiprahnya, mungkin itu yang permanen tidak dapat dipertahankan, terpaksa jatuh bangun bongkar pasang rumah. Profesi yang dia tekuni, tapi tetap membawa rumah advokat. Kuculuk sana, kuculuk sini, kuculuk sana, kuculuk sini. Kenapa demikian? Ini jawabannya. Saya langsung pada tuduhkan kebenaran ada orangnya. Kenapa demikian? Karena pada saat mendirikan rumah advokat itu tidak pakai fondamen yang benar-benar yang sangat qualified, yang sangat kuat mencengkeram bumi tempat berdirinya rumah advokat itu. Sehingga advokat itu menjadi seperti Pak Edi ini. Dia tidak sengsara, tapi kan gak enak banget kalau pindah-pindah rumah. Gak enak. Dan juga ada kendala, tidak semua perpindahan satu dengan lainnya itu enak. Mungkin sini nggak enak, di sini begini, sini dan sebagainya. Karena tidak semua permanen. Nah, sekarang ini mau kita bangun rumah advokat yang permanen, yang indah, kalau perlu 70 tingkat. Tergantung kepada kalian semuanya yang ada. Itu. Apa itu? Nah, seperti hasilnya Kongres 10 Pradin di Balikpapan, ini yang kita ujuk nyatakan. Nggak ada organisasi advokat lain seperti Pradin ini yang sangat memikirkan kemajuan anggotanya. Kalau pada organisasi advokat lain yang ada di luar sana, kalau bisa setelah habis dilantik jadi advokat, kalau bisa jadi kuli selamanya, kalau perlu kuli di kantornya. Kalau kita di sini nggak ada.
Peradin ini senantiasa ingin bagaimana membangun anggotanya ini biar lebih maju, biar lebih kaya raya. Tapi tidak muncul-muncul datang begitu aja, kekayaan itu duit banyak datang tiap hari dan sebagainya. Kalau tidak ada jalur-jalur cara-caranya. Ini sebenarnya yang kita bicarakan. Nah, di dalam Kongres 10 Peradin 2024 yang lalu, beberapa hari yang dari sekarang, di sana kita sudah konstitusinya sudah cukup baik, sudah bagus sekali. Pertama kali di Indonesia ini yang seperti begitu, organisasi advokat kumpul, artinya mau apakah itu raker, apakah itu munas, apakah itu kongres, selalu ada yang tidak mengenakan. Pasti ketentraman, kenyamanan itu nggak ada. Kali ini tanggal 29-30 Agustus yang lalu, alhamdulillah nggak ada semua. Malah kalau saya perhatikan, karena saya tinggal di sana di hotel itu, berpisah itu kayaknya ada yang nangis, ada peluk-pelukan, yang dari barat ke timur dan sebagainya, saking begitu akrab kekeluargaannya. Apalagi mau bikin ribut, bikin odar, bikin ricu, nggak ada, aman. Itu salah satu kemajuan kita yang sangat dahsyat di Profesi Advokat ini dan Peradin khususnya, tapi selalu sebagai teladan. Apa yang kita rancang semua berhasil, Tuhan memberkati semuanya. Tuh. Nah, di dalam Munas itu, di situ kita deklarasikan Partai Pejuang Keadilan. Alhamdulillah tadi sudah saya tunjukkan, aktenya sudah ada, formil, mulai mungkin hari ini kita sudah mulai bergerak. Mesin politik. Saya datang dari profesi dulu, nanti baru mesin politiknya ujungnya itu. Mungkin nanti nggak bisa direkording kalau sudah berbicara politik, karena supaya tidak terbaca orang kemana Pak Edi ini mau melangkah gitu. Kalau kita bicara politik akan ada kipnya, tidak semua terbuka. Makanya saya katakan nggak bisa, hybrid pun sebenarnya nggak bisa, karena kita ini berbicara politik, strategi. Nah, untuk profesi ini sesuai dengan perkembangan zaman, walaupun kalian terbata-bata, bahkan seperti Pak Edi ini sudah puluhan tahun jadi advokat, 99 yang sekarang sudah seperempat abad beliau ini. Tapi kalau saya katakan ini dia tidak akan ingat, tapi tidak tahu. Ini mau saya sampaikan. Saya yakin itu. Ingat Pak Edi-nya ini. Walaupun dia sudah 25 tahun yang lalu jadi advokat, sekarang ingat dia, tapi nggak tahu bagaimanakah bentuk barangnya dan apa kegunaannya, bagaimana relevansinya dan apa manfaatnya. Yaitu Pak Edi masih ingat istilah pokrol bambu. Pengacara praktek kamu masih ikut meningkat menjadi advokat sekarang. Nah itu. Jadi sebenarnya pokrol itu bukan hanya baru tahun 65, itu mulai dari zaman Romawi kuno sudah ada itu barang. Lembaga sekarang yang disebutkan yang populer sekarang ini, lembaga paralel itu sudah ada mulai dari zaman Romawi kuno, sudah ada. Terus kemudian diatur oleh Permenkeh, Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1965 tentang sebutannya pokrol. Pokrol itu bahasa Sanskrit, Jawa totok. Pokrol itu adalah suatu penyambung, pembantu, relawan, entah apapun istilahnya seperti demikian itu, tapi di bidang hukum. Itu artinya pokrol, bahasa Sanskritnya. Nah, oleh karena itu perkembangan zaman ini kita tidak bisa tolak dan hanya bisa Peradin mewujudkannya itu sesuai dengan Undang-Undang Bankum yang membidani lahirnya Undang-Undang Bankum itu adalah Peradin. Yang sekarang kalian sudah praktek di mana-mana. Pos Bankum Adin ada di mana-mana. Nah itu. Jadi Undang-Undang Advokat itu diatur tentang jasa-jasa seorang pemberi bantuan hukum. Itulah advokat profesional. Akan tetapi pada Undang-Undang Nomor
18 tahun 2003 tentang advokat itu tidak layak dipertahankan karena sudah terjadi kekacauan, bahkan boleh dikategorikan undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 itu adalah undang-undang gagal. Maka kita coba dulu tahun 2010 membidani bahkan bukan 2010 diajukan draft undang-undang Bankum menjadi undang-undang seperti yang kita implementasikan sekarang nomor 16 tahun 2011. Di situ diatur lembaga pokrol tadi zaman dulu, paralel zaman sekarang. Dengan demikian paralel ini sebenarnya bukan lagi hanya sebatas asistensi. Kalau dulu itu kategorinya karena tidak diatur dengan jelas apa itu advokat dan bagaimana kompetensinya, hanya sesungguhnya diatur dengan statplat bahwa advokat itu pembantu hakim sih, itu artinya. Dasar hukumnya itu demikian. Waktu zaman statplat, advokat itu pembantu hakim. Itu di statplat diatur. Nah, kemudian pokrol itu bagaimana? Pokrol itu dulu asalnya adalah pensiunan pengadilan, pegawai pengadilan istilahnya. Pensiunan pegawai pengadilan yang kerap kali sarjana hukum juga belum ada, masih bisa dihitung jari di Republik ini. Masih sebelum SAD juga. SAD itu tahun 70-an itu. Masih, oleh karenanya sebelum tahun 60 itu pokrol itu ada, itulah pegawai-pegawai sebagai pembantu hakim. Ditingkatkan pokrol, tingkatkan lagi pengacara praktik seperti Pak Edi dan saya. Cuman kami berdua di sini yang tahu pengacara praktik itu. Selebihnya kalian nggak ada yang tahu itu. Nah, yang demikian itulah makanya ditingkatkan. Makanya sekarang ini terjadi dua pemberi jasa hukum dan undang-undang 2 mengaturnya. Undang-undang advokat sebagai jasa profesionalisme pemberi bantuan hukum, hal yang sama juga, hanya berbeda status. Dahulunya asistensi, sekarang sudah menjadi profesi. Sebelum undang-undang Bankum itu, paralel itu seperti di LBH DKI Jakarta itu yang jalan di Penegoro, kategori sebutannya ya itu paralel. Sebagai apa di sini? Paralel, berarti yang bersangkutan belum advokat. Masih ada sedikit benang, akulah atasanmu. Kira-kira kurang lebih seperti begitu. Karena kategori disebutkan paralel itu sebagai asistensi advokat. Kalau sekarang ini tidak, karena sudah berdiri sendiri, diatur pula dengan undang-undang sendiri, yaitu undang-undang Bankum. Jelas diatur di situ tentang paralel. Oleh karenanya itu sudah menjadi profesi. Ini belum ada yang bisa berucap kata demikian itu kecuali mulutku. Karena yang membuat membidani undang-undang Bankum itu adalah saya. Sebelum didahului orang lain, ini kita mainkan barang itu. Bagaimanapun kapanpun yang namanya advokat itu tidak akan pernah mau turun sampai ke tingkat kecamatan lah saya katakan, apalagi desa. Semua itu bertahan karena pokok pemberi jasa itu hanya ada di kabupaten kota pengadilannya, makanya di situ ada advokat. Lantas bagaimana mengadvokasi kecamatan, desa dan seterusnya? Nah, inilah yang menjadi soal yang perlu kita jawab sekarang, perlu pertemuan kita ini. Nah, itu yang pada hakikinya, karena ini lembaga baru, bahkan ada seorang senioran dan akademisi mengatakan, Pak Rabe, paralel itu bukan profesi. Saya bilang, sudah gelarnya profesor doktor, sudah angkatan pula, dia katakan seperti dengan saya, tapi aku paham cara teguran itu ke saya memahami teguran dia, tapi karena dia tidak tahu dia sebenarnya. Dia katakan bahwa paralel itu bukan profesi. Yang profesi itu apa? Saya kan profesor doktor, saya kan muridnya. Itu advokat itu baru profesi namanya. Oh iya, advokat itu disebutkan profesi gimana? Dia diatur oleh undang-undang. Terus dia tidak digaji orang. Terus ya dan sebagainya. Oke. Paralel sekarang, Prof.
diatur oleh undang-undang. Sebagai pemberi jasa sama dia dengan advokat. Bahkan para lehal itu diberikan gelar non akademik, saya bilang. Apa gelarnya? CPLA, Certificate Paralehal of Legal Aid. Paralehal. Oh begitu para mbak. Iya. Kenapa demikian? Nah, yang saya katakan tadi, kesenjangan antara desa, kecamatan dengan ibu kota, kabupaten maupun provinsi, advokat ini hanya bertahan di situ karena itu ada pengadilan. Lantas bagaimana masyarakat ini memberikan perlindungan hukum? Yang lebih ironinya lagi, sekarang penegakan hukum ini sangat kita nggak perlu kita, bukan rahasia umum lagi. Hukum sekarang hanya alat. Bahkan mencari mesin pencetak uang bagi aparatur penegak hukum itu sendiri tentang yang ada sekarang penegakan hukum. Di sini kita sedih. Jadi rakyat ini dibuat jadi objek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, di mana kita letaknya, di sini kita tempatkan pada diri kita. Di sinilah kita kepedulian kita sebagai seorang advokat juga sebagai leader. Bagaimana untuk ke depan? Kalau seperti demikian terus, bagaimana kita mau menumpukan tumpuan rakyat ini kemana? Nah, disinilah saya terpikir kalau menurut BPHN Kemenkumham, mereka itu bisanya hanya membuat pendidikan dan latihan paralehal. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak memahami. Kemenkumham loh ini yang saya katakan. Mereka tidak menjiwai, mereka hanya pelaksana. Tapi kalau seperti saya ini, jiwanya undang-undang Batum itu saya yang membuat, ruhnya itu saya masukin. Makanya mereka itu mengeluarkan Kemenkumham itu pendidikan dan latihan. Saya mana mau demikian. Saya seorang pemikir. Makanya kita buat pendidikan hukum paralehal. Titik. Materi yang diberikan hukum semua kok, ya pendidikan hukum dong. Cuman ada penjurusannya, ada pendalamannya tentang lembaga pembahasan mengenai paralehal. Paralehal itu apa aja tugasnya? Gak usah jauh-jauh lah. Kang Suryadi ini nih, dia di Purwakarta, mau dia memang mau ke gunung-gunung sana, mau dia ke dalam pedalaman sana, nggak mau dia. Itulah hebatnya advokat itu, egosentrisnya yang datang, tapi itu fakta. Dan memang itu kita terlahir sebagai advokat demikian itu. Lantas bagaimana di pedalaman-pedalaman yang terjadi? Di kecamatan itu ada polsek loh. Jadi polsek nanti menjadikan sapi perah itu rakyat. Advokat nggak mau turun ke sana. Ini bagaimana mengantisipasi yang demikian itu? Ini yang perlu yang saya pikirkan di situ arahnya. Itu satu hal mengenai profesionalisme, bahwa paralehal itu akan menjurus ke sana. Sebenarnya sampai detik hari ini pun paralehal itu banyak, di mana-mana berkeliaran, tidak terorganisir, tidak mendapat pendidikan. Apa itu? Mungkin kalian juga merasakan yang disebutkan dengan calo perkara. Ini yang merusak tatanan. Kalau rakyat itu berhubungan dengan polisi aja udah takut. Ngelihat polisi lewat aja, polisi ke, tentara ke. Padahal sudah ada Babinsa, ada Bimas. Ada Bimas supaya dia merayat, tetap juga rakyat itu takut. Karena mereka kesana kan jarang pakai dinas. Preman terus. Karena rakyat, mereka bergaul dengan rakyat. Tapi rakyat ini sendiri masih masih belum membaur. Keterbatasan mental. Sekali keterbatasan mental itu rakyat kita ini. Kenapa? Karena tidak pernah diberikan pendidikan hukum yang sebenarnya. Ini tugas kita, bagaimana kita memberikan pendidikan hukum sampai ke tingkat desa. Supaya rakyat ini tidak dijadikan sapi perah. Supaya nanti saya menyadari, saya memahami
Kang Surya ini dia mungkin banyak karena kita ini perlu olah pikir, segala olah dalam otak ini. Nggak mungkinlah dia pergi ke desa-desa, ke kecamatan-kecamatan. Nah inilah perlunya paralel sambung asistensi yang saya istilahkan beberapa macam tadi. Ini yang perlu saya sampaikan. Inilah yang diwacanakan Pradin pada saat menjelang kongres. Apa terobosan kita nanti setelah selesai kongres ini? Apa yang kita berikan sumbangsi kepada rakyat ini yang teraniaya, tertindas? Apa sumbangsi kita kepada negara dan bangsa ini? Kalau kita membaca peta yang ada sekarang, peta politik maksud saya, ini mungkin lebih suram daripada keadaan yang ada yang sudah. Lebih suram. Seperti kalian mungkin sudah menelah SMS WA saya broadcast pada beberapa hari yang lalu. Karena semua pergeseran power full untuk tahun ini. Akhir tahun ini full pergeseran power. Kita kenal dengan teori kenegaraan Montesquieu. Legislatif. Di sana terjadi perubahan. MPR, DPR, DPD. Kemudian eksekutif. Lagi gonjang-ganjing sekarang, kita belum tahu warnanya siapa-siapa. Ada yang tukang macam-macam. Yang mungkin nggak pernah duduk di birokrasi pun sekarang sudah jadi menteri. Apakah pemimpin itu cukup dengan bergelar profesor? Profesor itu kan akademisi, di kampus dia boleh jago. Leader itu kan tidak ada itu pengaruh. Seorang leader tidak pengaruh dengan gelar kepintaran. Leader itu, pemimpin itu yang mesti dipakai kecerdasan, bukan pintar. Tapi ini negara kita ini terbalik. Sangat terbalik sekali. Kalau sudah profesor, doktor, itu dia kasih tinggi langit kalau perlu apapun posisi diberikan kepada mereka. Tapi kita tidak pungkirin dia pintar. Apakah pintar itu sudah pasti cerdas? Jawabnya belum tentu. Cerdas sudah pasti pintar. Ini yang terjadi. Jawabannya cukup sederhana saya berikan, dapat kita tangkap bersama. Yang namanya KPK 99% bergelar, tidak ada gelar S1, 2-3 bahkan ada profesor. Kalau mereka pintar, kalau mereka cerdas, nggak mungkin masuk ke sana. Tapi kalau kita katakan itu bodoh mereka, nggak mungkin. Jangan katakan itu mereka bodoh. Mereka sudah diakui negara, magister, doktor, profesor, pintar. Memang betul, memang entah apapun itu gelar mereka dapatkan caranya bagaimana. Tapi itu udah nggak bisa kita pungkiri. Kata Rocky Gerung, itu sudah diberikan tanda kepada mereka bergelar doktor. Pintar, oke. Sapaannya, apakah dia cerdas? Gak mungkin, belum tentu. Kalau dia cerdas, gak mungkin dia masuk KPK. Gak mungkin. Kalau korupsi, di mana di Republik ini ada yang korupsi? Jangankan penyelenggara negara, rakyat aja ikut korupsi kok. Bahkan justru lebih banyak rakyat ini korupsi daripada penyelenggara negara, pejabat negara. Ini yang tidak kita sadari, kita tidak memahami. Oleh karena itu, kembali kepada topik bahasan kita, ini kita tujuan memberikan pendidikan hukum kepada rakyat ini supaya tidak dilakukan penindasan dengan kita menyelenggarakan berjenjang tentunya. Sekarang ini tingkat pusat. Mungkin dalam tempo 2 bulan ini sebelum 2025, kita setiap provinsi ini sudah oke semua karena juga aktif sudah keluar. 6 bulan pertama kita kabupaten seluruh Indonesia sudah kita lakukan. 6 bulan terakhir 2025 nanti Juli sampai Desember sudah masuk ke tingkat kecamatan. Itu target kita untuk memberikan pendidikan hukum ini. Dan semua landasannya ada, bukan ngarang. Jadi kalau nanti ada kalian mendengar enak aja kalian bikin pendidikan hukum, ya wajar, dan itu pasti, dan ada dasar hukumnya. Ini yang perlu saya jelaskan kepada kalian. Itu satu, itu profesi. Ironinya lagi sekarang perkembangan terakhir,
kita sama-sama menyimak dan sama-sama kita rasakan. Advokat sekarang ini kalau untuk di Jakarta di gang mana yang tidak ada advokatnya? Sudah ada gang. Kalau dulu di kelurahan pun belum tentu ada advokatnya. Semua itu kita numpuk dulu Jakarta Pusat. Sekarang Jabodetabek ke mana-mana advokat sudah ada. Ini advokatnya pun kualitasnya kita tidak tahu. Kembali lagi rakyat lagi tertindas. Rakyat lagi yang menderita pencari keadilan. Kembali lagi seperti dahulu waktu kami masih kuliah dengan Pak Kornel Sianturi ini. Hilang ayam, turut kambing pun melayang. Ya kan? Masih ingat? Waktu kita kuliah. Paham itu? Istilah kata-kata itu? Pak Sianturi ini punya ayam. Saya curi. Lapor dia ke polisi. Di polisi dimintain duit. Duitnya nggak seharga kambing. Jadi harga ayam. Tidak seharga. Bukan seharga ayam. Harga ayam berapa? Polisinya minta duit. Seharga kambing. Jadi sudah ayam hilang, kambing pun melayang. Kan kasihan rakyat yang demikian. Nah itulah makanya perlu kita di sini mencermati, mengamati, khususnya yang mungkin Tangerang ya. Waduh, tiap desa di Tangerang itu sudah ada advokatnya. Mungkin bukan hanya satu, bisa 2, bisa 20 advokat. Tapi apakah kehadiran mereka itu dirasakan rakyat? Ini bahkan menjadi mereka cari mangsa. Bagaimana mengantisipasi semua inilah perlunya. Andaikan contohnya Pak Edi ini di kabupaten, di kota Pak? Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Nah, Kabupaten Tangerang ini kalau Pak Edi ini menyelenggarakan pendidikan hukum paralel ini, tiap kecamatan, satu kecamatan Kabupaten Tangerang itu 29 kecamatan, bikinlah paralelmu 40. Insya Allah Bapak tidak akan lepas, tidak akan diam, pasti perkara datang. Kembali kepada kita saya katakan tadi, asistensi tadi, status mereka adalah asistensi paralel, dan mereka berpraktek. Daripada mereka lihat seperti sekarang, tipu sana tipu sini rakyat itu, kasihan. Lebih baik kita organisir, kita didik, jadikan mereka paralel untuk perpanjangan tanganmu kepada rakyat. Sehingga nanti Pak Edi ini, kalau dia punya paralel 40 di Kabupaten Tangerang, sudah menjaring. Hal yang sama juga, advokat kita masih bukan hanya Pak Edi di Kabupaten Tangerang. Masih banyak. Mana Pince? Datang belum? Belum. Ada di sana. Begitu juga kita gelar. Jadi sehingga sampai ke tingkat desa di Kabupaten Tangerang, kita sudah ada paralel. Ini tujuannya. Tujuannya itu tadi memangkas, menjaga, melindungi, mengayomi rakyat ini supaya tidak ditepo-tepo sama advokat-advokat yang nggak benar itu. Kalau di desa itu ada 3, 4 orang, 5 orang paralel kita, ini nanti dia nggak mungkin lagi, dia kan sudah punya jaringan, punya primordial, kita kan masih kental sekarang. Di tiap desa itu ada terbentuk, di sana ada praktek hukum paralel, EDI, CPLA, pasti nanti ngadu ke situ. Dan nanti si paralel kita pun kita suruh mereka koordinasi ke desa supaya desa ini diberdayakan mereka di sana. Insya Allah 2005 ini kita akan cetuskan pertama kali oleh perajin namanya Mahkamah Desa untuk melindungi, mengayomi masyarakat. Melalui kalian-kalian ini sebagai mentornya. Inilah gunanya. Jadi sehingga oleh karenanya perkara-perkara nanti yang terjadi di tengah-tengah masyarakat memang harus beranjang sana. Proses hukum harus dilaksanakan. Ya kalian itu pasti mewakili. Bisa-bisa advokat yang di luar sana gigit jari. Seperti Ibu Rafianti Serang. Saya lupa, Serang berapa kelurahan Bu? 11.
11 kelurahan di Kota Serang. Coba kalau 5 orang per kelurahan kali 11, 55 orang para lehalmu di sana, selesai barang itu. Selesai. Nggak mungkin rakyat itu lagi diperas-peras, ditindas oleh advokat-advokat lain. Apalagi polisinya, apalagi jaksanya, apalagi pengadilannya. Karena itu sudah di bawah binaanmu mereka. Inilah yang perlu kalian pahami, para anggota peradilan seluruh Indonesia ini. Inilah cetusan hasil Kongres 2024 yang ada di Balikpapan. Jadi sekarang ini kita jemput bola langsung ke tengah rakyat, bukan masyarakat. Saya tahu saya besar-besar di Banten. Yang namanya masyarakat Banten luar biasa kentalnya. Sekarang masyarakatnya pun sudah rusak. Masih zaman dulu saya itu namanya populer dengan kadek. Kadek pun sekarang sudah hilang. Yang ada tukang begal. Ini kan kasihan rakyatnya. Makanya bagaimana advokat-advokat peradilan ini langsung terjun ke tengah-tengah rakyat. Itulah kita berikan wadah. Melalui pendidikan ini kita suguhkan kepada rakyat itu untuk memperoleh pendidikan hukum paralel. Sehingga secara berjenjang mereka dapat terayomi. Tidak lagi tipu sana, tipu korban sana, korban sini. Kalau kalian mengamati, mencermati semua laporan rakyat itu, bukan masyarakat. Masyarakatnya pun sudah rusak. Masyarakat mana nggak rusak sekarang? Nah inilah gunanya, sehingga sebagai test case untuk proyek kita dalam tempo sesingkat-singkatnya, kita sudah siapkan untuk kita gelar pendidikan hukum paralel ini. Poster tolong ditempel-tempelin, dan nanti pelaksanaan penyelenggaraannya ini kita transparan. Contohnya begini, bisa secara organisatoris ibaratnya Pospakum Adin Serang, oke silakan. Tapi juga Pospakum Adin Serang ini pengurusnya banyak kesibukan perkara profitnya, nggak sabaran si Denik. Saya punya peserta 40, saya gelar, silahkan. Per orang yang dikatakan personalitas pun oke. Secara organisatoris pun oke. Begitu. Dan semua pembiayaan tadi itu ada pungutan penarikan uang 1,5, transparan. Ada rumusnya, ada pembiayaannya, semua itu kita bukan ke sana perginya. Inilah yang saya katakan, kalian bisa mendapatkan uang, juga bisa mengorganisir, bahkan ibadahnya lebih besar, mencerdaskan anak bangsa, sehingga mereka terbentuk yang namanya sampai sekarang ini nggak ada mau organisasi apapun pendidikan hukum, nggak pernah. Kalau sudah berbau hukum selama ini udah langsung jauh deh. Tapi kalau dikatakan nanti ayo kita salawatan, oh itu rame-rame itu. Tapi hidup di negara hukum, bukan di negara agama. Ini yang perlu. Oleh karenanya saya ulang sekali lagi, ini bisa diselenggarakan oleh Pospakum Adin Purwakarta, tapi saya bisa organisir beberapa desa, saya punya peserta 40, oke. Nggak masalah, koordinasi dengan Pospakum Adin Purwakarta, lapor ke pusat, kita perintah, kita laksanakan. Ini jadi semua inilah yang namanya kemajuan. Sehingga persaingan ketat di profesi advokat sekarang ini, tidak ada lagi nanti advokat itu yang sontoloyo. Sekarang ini kan mohon maaf, bukan menjatuhkan derajat anggota aku, tapi ini fakta, aku nggak bisa pungkirin. Masih banyak yang sontoloyo, masih banyak ikut-ikutan, ikut sini, ikut sana. Nggak begitulah, itu bukan tujuan saya. Tidak tujuan saya. Saya ulangi sekali lagi, penyelenggara pendidikan hukum paralel ini bisa digelar secara organisatoris, bisa juga personalitas. Tergantung. Siapa ingin mau maju silakan maju. Kita siapkan lahannya, kita siapkan tempatnya. Ini yang penting dipahami. Kenapa? Yang saya katakan tadi, mungkin kondisinya yang ada sekarang pun dia sudah enjoy.
nggak mau maju, begini aja pun saya udah cukup lah. Waduh, ini susah. Sehingga saya nggak mau ikut-ikutan. Ya selamat tinggal. Selamat tinggal. Secara organisatoris yang saya katakan tadi, ada Puspa Komandan kita. Karena Denik 3 serangkaian tidak pernah lepas, oke maju, ya kita kumpulin main. Ataupun ada tadi yang terpilih, saya sudah siap peserta 40, silahkan. Yang penting ini program kita harus gelar secepatnya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kasihan rakyat ini, apapun yang terjadi kita harus menegakkan hukum yang berkeadilan. Ini pada pokoknya merupakan suatu bahasan yang dicetuskan oleh Radin pada Kongres 10 2024 di Balikpapan yang lalu. Ini yang penting. 2, 3. Nah ini lebih seru lagi nih. Yang ketiga ini adalah sudah tahun ketiga sekarang MBKM itu belum merayat, belum bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena perangkat-perangkat lembaga pendidikan itu belum terpenuhi untuk MBKM, khususnya di bidang ilmu hukum. Tapi dituntut mereka mahasiswa sekarang harus melaksanakan MBKM. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, oleh karena itu ini pendidikan salah satu yang nanti ditunggu-tunggu oleh kampus-kampus. Mau kampus apapun dia, tidak hanya terbatas pada fakultas hukum ataupun sekolah tinggi ilmu hukum. Mau pesantren, mau apalagi perguruan tinggi tarbiyah, karena ini adalah kehidupan. Oleh karenanya kita sudah cetak 100, kalau kurang tinggal telepon kita kirimkan. Tolong ini poster kita gelar. Khususnya nanti kalian titik-titik yang penting, yang urgent. Contohnya untuk Serang ibaratnya, kampus Untirta, kampus yang lain-lainnya itu. Coba tolong itu ditempel. Tentunya tidak hanya sembarang tempel, termasuk di pengadilan itu. Karena kita harus memberikan, ini mau merata sekaligus nanti kita ratakan. Untuk Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Tuh. Dengan demikian nanti ini kalau ini berjalan pendidikan hukum paralel ini, maka kalian pun sangat menikmati hasilnya. Hasilnya, nggak mungkin nanti perkara-perkara lari ke tempat orang lain. Karena kita sudah menjalin hubungan emosional dengan paralel yang kalian bina, dan paralel itu kontak langsung dengan rakyat yang bermasalah, dan si paralel ini pun nanti mendapat mendapat penghasilan. Mungkin kalian pun sudah tahu yang namanya ada itu dana desa. Nanti dia bisa gabung. Dan kalau kepala desa tidak mau ngasih, gusur kepala desanya. Ini berbicara adalah hukum. Ini yang saya katakan, memberikan pengayoman, perlindungan kepada rakyat. Tidak hanya sebatas masyarakat, tapi juga kepada ini langsung menyentuh di dalam tubuh rakyat itu sendiri. Sehingga nanti kalau ada 5 orang lah minimal, sudah bisa kalian berikan pembekalan supaya dibentuk di desa itu mahkamah desa. Tidak hanya persoalan maling sendal, maling ayam, maling apa, langsung berurusan dengan pihak berwajib. Sekarang kan sudah ada RJ, retroactive justice. Kenapa enggak itu diterapkan? Dan dari segi pengetahuan hukum yang seperti yang saya kaji, yang saya dalam, ini kita selalu salah kaprah dan salah kiprah, bahkan salah ajar. Pertanyaan sederhana, mana lebih berat, hukuman 4 bulan di penjara ataupun penghukuman dengan budaya hukum? Bisa kalian jawab itu? Hah? Nah itu sanksi sosial. Jadi kalau saya di kampung itu maling ayam, 1 bulan kemudian saya maling sendal, kemudian sebulan kemudian saya maling kambing,
tiga-tiganya itu diproses diselesaikan musyawarah mufakat ataupun mahkamah desa. Kan saya malu. Atau bisa juga masyarakat memberikan saya sanksi. Mungkin saya diusir dari kampung itu, dari desa itu. Kan lebih berat. Tapi apa yang terjadi dekade 50 tahun terakhir ini di Republik ini? Yang terjadi adalah saya maling ayam, ditangkap ayamnya Pak Sianturi, saya maling. Pak Sianturi lapor polisi, saya ditangkap, diadili, dihukum 4 bulan. Di desa itu ditanya, Pak Sianturi pun dia tidak teriak-teriak ayamnya hilang, karena pun dia malu. Pak Sianturi yang punya ayam ikut malu loh dia. Kenapa? Karena ribut keluarga, hilang ayam, kan malu. Saya sudah jelas, saya sudah ditangkap, diproses hukum. Nah, keluarga saya, teman-teman saya di desa itu mempertanyakan, Pak Rambe kemana? Sekolah ke Jakarta. Selesaikan. Tidak ditanya, memang orang mau tiap hari lihat siapa yang diadili di pengadilan? Kan tidak. Orang tidak tahu bahwa saya itu dihukum. 4 bulan kemudian ditanya, dari mana Pak Rambe? Habis menjalani pendidikan, bukan menjalani perintah hukum. Jadi sehingga di kampung itu tidak ada yang berani. Bahkan Pak Sianturi pun takut, dia bilang saya maling, walaupun saya sudah dihukum. Kenapa? Mungkin saya lebih jagoan dari dia tukang pukul. Mal takut, dia bilang Pak Rambe bukan maling. Sudah orangnya dihukum masih ditanya lagi. Pak Sianturi hilang ayamnya di maling Pak Rambe ya? Enggak tuh, enggak. Padahal dia lapor ke polisi. Nah ini yang terjadi. Apa namanya nih? Kondisi keadaan yang demikian ini kita harus perbaikin penegakan hukum kita yang saya maksud. Yang bisa melakukan ini hanya Peradin, Puspakum Adin. Kenapa demikian? Karena kita punya lembaga yang melalui pendidikan hukum paralel hal ini. Sehingga kalau saya diadili, diperiksa di mahkamah itu, mahkamah desa tadi, yang malu, yang maling itu bukan hanya saya. Ikut istri saya, ikut anak saya, bahkan ikut cucu saya, bahkan ikut kucing saya maling. Itu namanya sanksi budaya hukum. Ini mau kita kembangkan. Dengan demikian nanti bisa kantor polisi sepi, pengadilan sekalipun nanti bisa sepi. Bersaudara si ibu sebapak, satu lubang satu batang, bersengketa di pengadilan. Demikianlah yang lain-lainnya. Apa yang terjadi? Menyenangkan orang lain. Harta bapaknya mau dibagi, tapi mereka berantem hanya karena warisan. Yang mestinya itu bisa diselesaikan melalui mahkamah desa. Kalau di kampung saya, di kampung kami Pak Warga Sianturi, diselesaikan dengan harajau, adat, peradilan adat. Dan inilah tujuan kita membangun Indonesia ini. Dengan adanya budaya hukum, maka timbul budaya malu. Mungkin nanti yang korupsi pun tidak ada lagi di Republik ini. Ini yang tujuan kita. Inilah sepak terjang hasil analisa, hasil diperbincangkan Kongres 10 Peradin di Balikpapan beberapa hari yang lalu. Ini yang perlu kita lakukan, kita laksanakan. Moga-moga semua yang ada dalam ruangan ini memahami tujuan Peradin itu pada pelaksanaannya. Sehingga 3 tahapan tadi apa yang dijelaskan itu semua bukan kepentingan Sianturi, enggak. Bukan kepentingan saya, kepentingan kalian semuanya. Ada jalan, ada prosedural. Gitu. Pak Del. Ya Bang. Perhatikan. Oh. Saya mau cara politik. Udah belum? Bukannya tanya jawab dulu Bang? Matiin dulu.